Baiklah jemaah Jamiatul Khair, saudara-saudara kaum muslim muslimat dan warganet dimanapun Anda berada saat ini. Kembali saya menemui Anda dalam kajian tafsiriyah, yaitu surat Al-Humazah. Seperti kita tahu bahwa Al-Humazah ini turun di Mekah dan dinamakan surat Makkiyah. Ayatnya ada 9, dan sebentar lagi teman-teman di sini akan menjelaskan bagaimana tafsir daripada ayat ini. Oleh karena itu, kepada yang mau mulai, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nikmat besar kita telah mendengarkan, menyimak bagaimana terjemahan secara lafaziyah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz, dan sekarang kita akan memberikan uraiankah apa yang kita tahu, atau ada hal-hal yang apa yang kita ingin perdalam atau tanyakan tentang surah Al-Humazah ini. Yang tadi itu kita sudah dengar bahwa ini adalah pengumpat. Nah, tentu saja kita telah menyimak ayat pertama itu, celakalah bagi pengumpat dan pencela. Lalu dikait-kaitkan dengan harta. Jadi ada kaitannya ini sebenarnya. Nah, salah satu hasil bacaan pribadi saya tentang asbabun nusulnya, yang insya Allah mungkin Pak Subhan bisa menyampaikan, bahwa dulu di zaman Rasulullah itu orang-orang musyrik yang atau orang kafir yang kaya, ada 3 versi di sini. Salah satunya ialah Umayyah bin Khalaf. Dia itu kaya raya. Setiap ketemu Rasul dicela, diejek. Nah, seolah-olah kita sekarang mengatakan, apa tahu engkau tidak ada hartamu. Nah, sekarang banyak kan begitu, Pak. Di mana saja kita berada, selalu kita tanya diri kita, kalau ada orang yang kita lihat, apakah pertama ukuran itu harta? Ini orang miskin ini, orang apa ini? Kalau baru muncul seperti itu belum terlalu parah. Tapi kalau sudah dibentak-bentak, sudah dimarah-marahi, sudah inilah celakalah. Ada maka dihiburlah Rasulullah dengan turunnya surah ini, bahwa iya tidak apa-apa, tunggu saja. Nanti itu bagaimana ini akan masuk neraka. Ya neraka yang mana, yang seperti tadi dijelaskan tadi. Bagaimana ya, luar biasa. Tidak usahlah kita tertutup itu api. Ada yang menyebut bahwa 5.000 tahun itu api neraka dipanasi menjadi warnanya putih, baru dipanasi lagi menjadi merah dulu, baru putih, baru hitam. 5.000 tahun. Nah, luar biasa. Baru ditutupi lagi, baru diikat lagi di tiang-tiang. Luar biasa. Wa na'udzubillahi min zalik. Ya. Nang andai kata ada biji api neraka seperti biji jagung saja masuk di bumi ini, hancur bumi ini. Nah, tetapi ada mungkin logika berdunia mengatakan kalau begitu saya dikena sedikit mati, Mak. Tidak begitu. Pokoknya Allah mengutuhkan utuh, tersiksa utuh, tersiksa tidak pernah. Ya, nah yang menarik di sini kata al-afidah, bahwa itu terbakar sampai di hati. Nah, ini afidah yang perlu mungkin dijelaskan Ustaz, bahwa ada segumpal daging dalam tubuh manusia, kalau itu baiklah semua. Nah, ini hati ini, hati bendanya yang mana? Ada yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan liver. Nah, itu hati itu. Di mana hati itu sebenarnya yang memahami. Ya, ada yang menyebut kulub, kulub artinya hati. Ya, hati ini banyak kali didiskusikan karena ada yang menyebut jantung, ya. Nah, di situ hati yang memahami sebenarnya segala sesuatu, otak yang mengolah. Nah, menurut sains modern terkait pendidikan, kalau ada sesuatu yang dipahami atau ada sesuatu yang dimaknai oleh hati, 6 detik lamanya baru tiba di otak yang akan mengatakan begini, baru diputuskanlah. Keputusan itu biasa disebut akal. Akal pikiran ini dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi kerjasama antara hati dan otak. Sementara ini tadi api sampai di hati, ya, luar biasa itu. Karena memang hati itu
dari seluruh anggota tubuh yang ada, dia ketuanya sebenarnya. Yang dia akan dibalasi nanti, hati, kepala, ada semua di Quran. Kepala, kulit, tangan, kaki, lidah, semua ada 9 anggota tubuh dapat semua pembalasan. Ya, jadi itulah menurut saya yang paling penting. Ini jangan kita terlalu banyak. Kalau kita punya sesuatu, jangan mengejek-ejek orang lain, mencela orang lain. Ya, jangan marah-marah karena merasa berkuasa. Begitu, Ustaz. Saya pikir seperti itu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, hati itu dalam bahasa Indonesia adalah yang ada di bahagian tubuh kita, sedangkan dari kata qalabah, qulbun, itulah jantung. Kerjanya begini, qalabah, bolak-balik. Jadi itulah jantung. Jadi terjemahan ke bahasa Inggris lebih benar, heart itu jantung. Tapi orang Indonesia memaknainya dengan hati, iya. Karena jantung itulah sentral. Jadi kalau kita marah itulah yang kerja keras itu, ya, jantung, ya. Nah, di sini afidai di sini memang memiliki makna sampai kepada perasaan, itu hati. Makanya bukan perhatikan. Jadi perhatikan itu mengarah ke situ, dan itulah yang menjadi siksa. Jadi di sini bisa bermakna secara fisik dan juga bisa merasakan. Kan yang merasa sebenarnya kan ini, ya, kulit ini pengantar, tapi yang merasakan ini di hati ini yang merasa. Jadi sakit hati, ya. Sakit hati kan agak susah diobati, ya. Kalau sakit-sakit hanya. Jadi terjemahan ke bahasa Inggris disebutnya heart, itulah jantung, itulah kulbun, qalbah yang bolak-balik kerjanya. Kalau hati dalam arti lebar itu sebenarnya tidak bolak-balik dia. Jadi terjemahan ke bahasa Indonesia lebih dimaknai kepada sesuatu yang dirasakan, ya. Dan itulah yang menjadi sentral. Tolong perhatikan. Nah, itu kan itu jadi hati-hati, hati-hati. Ya, jadi itu ya, jadi ya. Jadi kalau kulbun itu qalbah itu dari mana? Kulbun artinya jantung. Tetapi dalam orang Indonesia kan biasa dijadikan jantung hati. Ya. Ya. Karena memang penggambaran Rasulullah itu, kalau jantung memang, kalau hati itu, kulbun itu sakit semua. Nah, itulah tanda kehidupan itu. Yang pertama, seorang dokter tandai kalau ada bayi dalam perut adalah detak jantung. Dan itu pula yang bekerja terakhir. Dan dia itu kerja tanpa perintah otak, otomatis dia. Ya, jadi itu, ya. Jadi heart disease kalau dalam bahasa Inggris bermakna itu sakit jantung dalam bahasa Inggris, ya. Tetapi kalau di sini afidah ini sebenarnya kalau itu baiklah semua. Ya, baiklah semua. Jadi bisa dimaknai secara lahiriah. Kalau baik jantung baik semua, kan? Tapi kalau jantung tidak baik semua. Dan ya, jadi memang hati ini dalam makna afidah ini memang lebih mengarah kepada suatu perasaan itu. Ya, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih. Itu sekedar dari tadi penerjemahan kulbun yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan hati, tapi kalau bahasa Inggris dengan diterjemahkan ke heart. Ada dua hal sebenarnya yang saya ingin sampaikan tentang berdasarkan dari ayat tadi. Cuma saya sedikit tanggapi dari apa yang disampaikan Pak Prof. Saya pernah baca tafsirnya itu, kenapa naik sampai ke hati? Karena orang yang mencela itu dia sombong. Dia sombong itu dari hati. Seperti yang tadi, sombong itu dari hati. Dan ketika dia mencela orang, itu masuk sampai ke hatinya. Sehingga ada kaidah kaidah para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi ketika dia mencela orang, dia sampai sakit sampai hatinya. Sehingga ketika dia disiksa di neraka, maka dia disiksa sampai ke hatinya karena dia mencela orang sampai ke hatinya. Kemudian yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan mencela, menghina al-humaza dan lumaza. Ada yang mengatakan bahwa al-humaza itu dia mencela dengan lisan, dan ada yang mengatakan al-lumaza itu mencela dengan perbuatan, atau kebalikannya. Ya, para ulama tafsir menyampaikan begitu. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya ini perbuatan zolim kepada sesama manusia, dan ini perlu untuk kita hati-hati, apalagi di zaman sekarang ini.
perlu benar-benar kita hati-hati, jangan sampai kita menzolimi sesama manusia. Karena sebagaimana biasa kita tahu bahwa zolim itu ada kan 3. Pertama, zolim kepada Allah. Ini zolim yang yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah. Tetapi zolim kepada Allah ini menyekutukan Allah. Kalau kita masih hidup dan kita bertobat, insya Allah akan menerima tobat kita, karena Allah Maha penerima tobat. Kemudian yang kedua, zalim terhadap diri sendiri. Misalnya zalim terhadap diri sendiri itu ada 2. Yang pertama, kita meninggalkan kewajiban. Yang kedua, melakukan larangan. Iya. Jadi kalau kita tidak sholat, itu kita zalim kepada diri kita sendiri, karena kita melalaikan kewajiban, atau kita melakukan yang diharamkan Allah. Misalnya kita berzina, maka itu zalim, atau minum khamar dan yang lainnya, itu zalim pada diri kita sendiri. Nah, ada yang ketiga, ini yang paling bahaya. Kata Rasulullah, az-zulmu la yatrukullahu. Allah tidak akan membiarkan zalim kepada sesama manusia. Ya, zalim kepada sesama manusia, karena Allah akan tagih nanti ini. Iya. Tidak bisa kita minta maaf kepada Allah. Kalau kita minta maaf kepada Allah itu bisa diampuni, tetapi harus minta maaf kepada manusia. Ya, ini yang bahayanya. Makanya ketika kita berbuat zalim kepada manusia, dalam hadis disebutkan kita harus minta penghalalannya sebelum kita meninggal atau dia yang meninggal, karena akan nanti diminta di hari akhirat. Disebutkan dalam hadis, la ta'uddanna al-huquqa ila ahlihi yaumal qiyamah. Akan ditegakkan hak-hak pada seluruh orang nanti pada hari kiamat. Jadi semua orang yang kita zalimi itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana yang biasa kita dengar, pernah Nabi mengatakan kepada sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kau bagaimana itu orang yang bangkrut? Ya, para sahabat mengatakan, ya, orang yang bangkrut ya orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang ya'ti ila yaumil qiyamah bis shalah, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Tetapi dia juga datang dengan faqad syatama hadza, faqad hadza. Dia mencela orang, dia menuduh orang, dia menumpahkan darahnya orang, dia memukul orang. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti di hari akhirat, ya, kebaikan kita akan diberikan kepada, diambil oleh orang yang kita zalimi itu. Nah, yang bahayanya kalau orang yang kita zalimi banyak sekali, sementara kebaikan kita sudah habis, maka keburukan orang yang kita ambil. Maka ini nasihat bagi pribadi juga kami. Maka hati-hati di zaman sekarang ini untuk kita berbuat zalim sekecil apapun. Ya, kaitannya tadi dengan ayat pertama ini, humajat, pengumpat. Apakah kan ini menandakan di sini bahwa hanya harta saja yang bisa pengumpatan? Kalau pengumpatan dari segi ilmu, misalnya dia memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada yang lain, apakah termasuk pengumpatan itu namanya? Artinya bagaimana dasarnya dari segi ilmu? Kan di sini kan cuma harta. Kalau ilmu ataukah di bidang-bidang lain, misalnya tenaganya kuat, ini rendah, akhirnya menganggap remeh orang bahwa ini kamu tidak boleh. Apakah termasuk dengan itu pengumpatan juga? Di sini wailun likulli. Jadi di sini ada penekanan, celakalah bagi setiap, ya, humazatin lumbazah. Jadi itu yang celaka.